Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, tim afirmasi yang saya banggakan serta tim oposisi yang selalu saya cintai. Sebelum saya memaparkan argumen saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Iqbal Insani Azif, berasal dari SMA Negeri 1 Bungo, Jambi, yang bertugas sebagai pembicara pertama dalam tim oposisi yang akan memaparkan landasan utama, latar belakang, serta parameter mengapa mosi ini perlu diperdebatkan pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dikritisi dan digarisbawahi dari pernyataan tim afirmasi. Yang pertama adalah tim afirmasi mengatakan tidak adanya makhluk di luar angkasa. Namun menurut CNBC.com, tentara Amerika Serikat merekam pesawat UFO dan telah dipublikasikan di Pentagon atau pusat pemerintahan Amerika Serikat. Dan menurut Underwood, tentara Amerika Serikat tadi, benda itu lebih lambat dari pesawat terbang dan bukan burung atau balon udara. Dan ini merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa adanya makhluk di luar bumi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Pernyataan kedua dari tim afirmasi yaitu adanya kemungkinan. Menurut saya, pernyataan adanya kemungkinan adalah sebuah pernyataan keraguan yang dilakukan atau yang dibicarakan oleh tim afirmasi, yang mana tim afirmasi tidak meyakini argumen-argumennya sendiri dan malah membicarakan tentang dana-dana dari pemerintah ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga adalah tim afirmasi terlalu berbelit-belit dalam menyampaikan argumennya. Kenapa? Pada menit-menit pertama tim afirmasi tidak menyetujuinya. Pada menit-menit pertengahan tim afirmasi malah menyetujui mosi ini. Dan pada menit-menit akhir tim afirmasi kembali tidak menyetujui mosi ini. Pernyataan ini tidak dapat kami percayai, dan pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang gagal untuk dilandaskan sebagai argumen-argumen dari tim afirmasi. Dewan juri yang terhormat, setidaknya ada kata kunci atau definisi-definisi yang perlu kami definisikan pada kali ini. Yang pertama adalah Galactic Zoo. Galactic Zoo adalah sebuah pernyataan yang menyatakan adanya kehidupan di luar bumi. Dan itu yang kedua adalah SETI. SETI adalah pencarian kecerdasan ekstraterestrial atau SETI, yaitu Search for Extraterrestrial Intelligence. Adalah sebuah upaya nyata yang terus diupayakan oleh manusia untuk mengungkap misteri alam semesta raya ini, Dewan Juri yang terhormat. Singkatnya, SETI adalah upaya pencarian makhluk di luar bumi ini, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, dengan limitasi kami yaitu pencarian kehidupan di luar angkasa, dengan latar belakang proyek ini dibutuhkan manusia untuk penelitian dan pengetahuan manusia dengan dua argumen. Yang pertama adalah alokasi yang dikeluarkan tepat sasaran, dan yang kedua adalah bagaimana bila proyek ini diberhentikan dan apa dampaknya bagi manusia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumen saya yang pertama, yaitu alokasi dana yang dikeluarkan tepat sasaran. Bumi dan alam semesta telah banyak terjadinya perubahan, Dewan Juri yang terhormat, terlebih terkhusus kepada alam angkasa raya. Alam angkasa yang begitu luas perlu diperlakukannya penelitian dan ilmu pengetahuan. Agar apa? Agar menunjang ilmu pendidikan serta kemajuan teknologi yang lebih maju lagi, Dewan Juri yang terhormat. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kita hidup di galaksi Bima Sakti. Apa artinya galaksi Bima Sakti ini? Yaitu galaksi yang mempunyai 6 miliar planet di galaksi ini. Dan kita ketahui bersama di galaksi Bima Sakti ini kita ketemukan bahwa adanya habitable zone. Apa itu habitable zone? Yaitu adalah zona yang memungkinkan adanya bentuk kehidupan di luar bumi ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pasti adanya banyak sekali peluang-peluang untuk adanya kehidupan di luar bumi ini, Dewan Juri yang terhormat, terlebih di alam angkasa raya ini. Kami sangat setuju adanya alokasi dana untuk proyek ini, dan alokasi dana ini sudah sangat tepat. Mengapa? Karena kita perlu adanya pengetahuan dan penelitian yang lebih lagi untuk makhluk di luar bumi ini. Karena apa? Karena pengetahuan dan pendidikan itu adalah sebuah senjata tajam untuk kita merubah dunia, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, apa dampaknya bila proyek ini diberhentikan? Akan dibahas pada argumen saya yang kedua. Memasuki argumen saya yang kedua adalah bagaimana bila proyek ini diberhentikan? Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kita hidup di bumi ini perlu adanya pengetahuan baru. Apa itu salah satunya? Salah satunya adalah pengetahuan mengenai kehidupan dan pengetahuan tentang makhluk di luar bumi ini, Dewan Juri yang terhormat.
Saya perjelas lagi mengapa hal ini perlu diperlakukan. Karena selain mencari pengetahuan dan pendidikan ekstraterestrial, juga kita akan mengetahui, mendapatkan alasan bahaya atau dampak buruk yang akan kita dapatkan dari makhluk di luar bumi ini bagi keselamatan manusia sendiri, Dewan Juri Hormat. Bisa dibayangkan, bila kita buta akan hal ini, maka kita tidak akan bakal tahu apa-apa tentang mengenai kehidupan di luar bumi. Dan itu juga berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi ini, Dewan Juri Hormat. Bila kita tidak tahu, maka kita akan selalu terjebak dalam dunia yang sempit ini, Dewan Juri Hormat. Sedangkan galaksi Bima Sakti sendiri adalah galaksi yang terluas dan perlu dieksplor atau perlu melakukan penelitian-penelitian lagi, Dewan Juri Hormat. Dewan Juri Hormat, memang perlu waktu yang lama, perlu waktu yang tidak sebentar. Namun waktu yang tidak sebentar itu akan terbayarkan bila kita sudah mengetahui apa-apa saja isi dari galaksi Bima Sakti ini, dan apa-apa saja pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan, serta apa-apa saja yang kita dapatkan bila adanya alien-alien ini atau ekstraterestrial ini di bumi kita atau di galaksi kita. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya katakan tadi, kita mengetahui apa-apa saja itu tentang alien menurut teori. Namun nyatanya adanya alien-alien ini atau makhluk ekstraterestrial ini, buktinya ada yang saya sampaikan pada tentara Amerika Serikat yang merekam UFO tadi, Dewan Juri Hormat. Ingat, Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Maka daripada itu, Dewan Juri Hormat, dengan pendidikan atau pengetahuan antar adanya ekstraterestrial ini bisa merubah sejarah dan peradaban manusia itu sendiri, Dewan Juri Hormat. Kami dari tim oposisi sangat mendukung mosi ini. Karena apa? Karena kita perlu mengeksplor lebih jauh akan hal terestrial ini dan alien-alien di galaksi Bima Sakti ini, Dewan Juri Hormat. Kami dari tim oposisi sangat setuju akan hal ini dan mendukung alokasi dana ini diteruskan oleh NASA. Kami yakin bahwa adanya pengetahuan-pengetahuan baru tentang alam Bima Sakti di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.